Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Pansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Alhamdulillah, mulai malam ini semakin banyak yang berhasil cek rekening. Bagi KPM yang pencairannya melalui kartu KKS, Bank Himbara, Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank Mandiri. Nah, sahabat sosial semua, pada video kali ini kita akan memantau proses pencairan PKH di aplikasi 6NG. Sudah sampai di manakah? Tahapan proses pencairannya, apakah ada yang berhasil SP2D? Informasi selengkapnya seperti apa? Tonton terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap segala informasinya. Dan yang baru saja bergabung dan baru kenal dengan channel YouTube 1130 di hari Pansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak, dan saya mohon dukungannya. Didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Pansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Nah sahabat sosial semua, mengenai update aplikasi 6NG, saat ini bagi pendamping PKH sudah bisa memantau progres penyaluran PKH tahap kedua Maret-April di aplikasi 6NG, di mana pada aplikasi 6NG terdapat menu PKH agar dapat memantau perkembangan dari KPM di wilayah kecamatan, khususnya dampingan desa yang menjadi wilayah tugasnya, di mana pendamping sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala KPM PKH yang bakal menerima bantuan lengkap dengan data komponen keluarga yang dibayarkan di setiap tahap penyaluran. Pada aplikasi 6NG ini terdapat menu PKH yang dimaksudkan. Aplikasi 6NG ini mendukung penyaluran bantuan sosial PKH dengan memfasilitasi proses penentuan KPM, keluarga penerima manfaat, hingga final closing. Data komponen PKH meliputi yang pertama penentuan KPM, yang kedua evaluasi komponen, yang ketiga validasi komponen, yang keempat pemutakhiran komponen, yang kelima cek komponen, dan yang keenam final closing. Alhamdulillah, tahapan-tahapan proses verifikasi dan validasi KPM yang bakal mencairkan bantuan PKH sudah pada tahapan final closing, dan terpantau di 6NG sudah ditambahkan hasil dari final closing PKH Maret-April tahun 2024. Seluruh hasil proses apakah KPM masih mendapatkan bantuan atau tidak adalah di final closing. Final closing ini dilaksanakan pihak direktorat, di mana setiap KPM akan di-SK-kan secara kolektif dalam surat keputusan penerima bantuan PKH Maret-April yang cair lewat KKS dan PKH tahap 1 Januari sampai Maret yang cair lewat PT Pos Indonesia. Jadi, hasil final closing bisa dicek nama penerima PKH dan jumlah besaran nominal yang diterimanya. Nah, tujuan final closing ini adalah proses penghitungan bantuan setiap KPM berdasarkan jumlah komponen yang valid
dan terbaca di sistem 6NG. Dan setelah terbitnya surat perintah penyaluran dana SP2D dan setelah proses final closing ini selesai, maka pada aplikasi 6NG keterangan SP2D nantinya akan berubah menjadi sudah SPM ataukah sudah SP2D. Nah, jadi seperti itu proses yang akan terjadi bagi data calon penerima bantuan PKH ya sahabat sosial semua. Alhamdulillah proses final closing telah selesai. Berarti data bayar sudah ada. Hal ini kemudian dijadikan sumber data yang memuat identifikasi dan alamat penerima yang kemudian akan diproses hingga nantinya pada tahapan pemindah dana dari rekening kementerian ke rekening KPM PKH. Dan untuk hari ini sudah sampai manakah prosesnya? Nah sahabat sosial semua, data dari final closing sudah dilaksanakan. Kemudian di tahapan berikutnya adalah pejabat pada unit kerja yang menangani akan menetapkan surat keputusan atau SK penetapan data KPM PKH dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran dalam hal ini direktur atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keluarga harapan PKH untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai data bayar. Kemudian proses selanjutnya unit kerja yang menangani PKH melakukan create batch Omspan untuk pengajuan Omspan melalui 6NG. Kemudian proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Create Omspan, memasukkan data KPM PKH dalam Omspan untuk dilakukan pengecekan oleh bank penyalur yang hasil pengecekan tersebut disampaikan ke unit kerja yang menangani PKH melalui aplikasi 6NG. Jadi intinya setelah proses final closing selesai, masih ada beberapa tahapan-tahapan seperti proses validasi rekening KPM dan kemungkinan hari ini masih terus proses pengecekan rekening KPM bagi rekening yang berhasil atau tervalidasi. Tidak ada masalah, nantinya akan terlihat di 6NG pada status cek rekening berhasil. Nah, oleh karena saat ini sementara proses verifikasi rekening dan belum semuanya selesai, mungkin masih membutuhkan beberapa hari sampai selesai ke seluruh KPM di seluruh Indonesia. Barulah masuk ke tahapan perubahan status berikutnya yang mungkin memakan waktu hingga 1 hingga 2 pekan. Kemudian bila tahapan berhasil cek rekening selesai, maka tanda semakin dekatnya pencairan. Bila mana di aplikasi 6NG sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda ini di aplikasi 6NG, maka dipastikan saldo bantuan akan terproses 1 hingga 3 hari ke depan dan KPM tinggal menunggu detik-detik pencairan. Selanjutnya tanda pencairan yang memang dipositifkan masuk ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH. Nah, itulah beberapa tanda-tanda ya sahabat sosial semua. Pencairan dimulai pada tanda memasuki bulan periode salurnya hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam BNPA SP2D untuk PKH tahap 2 periode Maret-April lewat KKS. Semoga saja prosesnya lancar sahabat sosial semua. Jadi selama sahabat sosial semua tidak ada masalah dengan data kependudukannya di Capil dan masih tergolong dengan yang dianggap layak di daerahnya dan tentunya masih memiliki kategori keluarga PKH seperti masih memiliki balita, anak sekolah, lansia,
dan disabilitas, maka tak perlu khawatir bantuan tidak masuk. Kemudian informasi tentang BLT mitigasi risiko pangan, apakah sudah ada yang bisa dianalisa di akun 6NG? Dan mulai hari ini, bila kita mengecek untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan, belum nampak tanda-tandanya di 6NG. Namun janji dari pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Perekonomian. Rencana penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan mulai disalurkan menjelang akhir Ramadan atau bulan April tahun 2024 mendatang. BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan setiap bulannya sebesar Rp200.000. Sebagai bagian dari efisiensi, pemerintah akan menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan dengan menggandeng PT Pos Indonesia sebagai penyalur, di samping karena PT Pos karena biayanya pengiriman yang lebih ekonomis. Penyaluran juga bisa dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, Jumat 8 Maret tahun 2024, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BLT ini akan dicairkan pada semester pertama tahun ini meskipun tanpa memberikan tanggal spesifik. Airlangga menambahkan bahwa BLT diharapkan dapat cair sebelum Lebaran, yang mengindikasikan penyaluran mungkin terjadi di bulan April. Penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan semester pertama ini, kata Airlangga, mungkin sebelum Lebaran, jadi tunggu sidang isbat dulu. Itu ujarnya. Lanjutnya, penundaan pencairan BLT ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat penerima manfaat, mengingat bantuan tersebut ditujukan mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami akibat risiko pangan. Namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan ini dalam waktu dekat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, ujar Airlangga pada hari Senin tanggal 29 Januari silam. Semoga saja menjadi kenyataan. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial semua, cukup sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.